Sekitar tahun 2016, brand asal Tiongkok yaitu Xiaomi meluncurkan action cam terbarunya, yaitu Yicam versi internasional. Nah, beberapa testimoni dari teman-teman reviewer di YouTube maupun di artikel blognya itu menunjukkan respon yang positif terhadap produk ini. Tapi pada saat itu, namun, apakah di pertengahan tahun 2020 ini produk ini masih layak digunakan? Well, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow akun sosmed saya untuk mendapatkan update-update terbaru tentang video selanjutnya gitu. Sebelum kita mulai, mari kita lihat intronya dulu. Oke guys, selamat datang di video pertama saya. Saya di sini akan membahas tentang review Yicam versi internasional. Ini barangnya saya beli pada sekitar tahun 2016-an di toko offline Samarinda. Kemudian pas saya beli itu isi boxnya ada unitnya tentunya, kameranya, kemudian ada kabel data, buku panduan, kartu garansi, dan tentu juga bonusnya gitu. Bonus yang saya dapat itu waterproof supaya tahan air gitu. Kemudian ada juga soft case ini. Nah, jelly atau silikon bisa dibilang ini. Nah, kemudian pada saat saya beli itu harganya 1,6 jutaan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang mungkin bisa kalian cek di toko-toko online kayak Shopee atau Tokopedia, itu harganya 1,2 sampai ada yang paling murah itu 800-an gitu. Kemudian yang membedakan versi internasional dan versi Cina dari produk ini, Yicam ini adalah dari segi fisiknya atau warnanya. Kalau di Yicam internasional itu ada warna hitamnya. Nah, di versi Cina itu nggak ada. Kemudian dari penutup baterainya, kalau di versi internasional itu penutup baterainya dari besi. Bisa dilihat ini ada warna abu-abu besinya. Nah, kalau di versi Cina itu dari plastik. Kemudian dari kapasitas baterainya sendiri, di versi internasional itu kapasitas baterai yang digunakan adalah 990 mAh. Kemudian di versi Cina itu yang digunakan 1010 mAh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desain dari Yicam internasionalnya. Di bagian depan kita menemukan tombol power. Nah, kemudian ada lensanya. Tombol power ini bisa kita gunakan untuk mengganti mode dari mode foto ke video gitu, atau sebaliknya. Kemudian di bagian atas ada tombol shutter dan lampu LED-nya. Lanjut ke bagian belakang itu ada logo Yi, ada LED notifikasi, ada port micro USB, ada port HDMI, dan juga ada slot micro SD. Nah, ini slot micro SD-nya up to 64 GB ya. Kemudian di bagian bawahnya kita menemukan LED dan juga tripod mount. Bisa digunakan untuk meletakkan Yicam di atas tripod. Kemudian di bagian samping kiri kita menemukan WiFi indikator yang bisa kita gunakan untuk mengkonekkan si Yicam ini ke HP kita. Berikut adalah spesifikasi dari Yicam versi internasional. Baik, di sini saya akan memberitahu cara menggunakan Yicam ini dengan menggunakan smartphone. Pertama-tama kita nyalakan dulu Yicamnya sampai bunyi beep. Nah, kemudian sampai WiFi-nya nyala juga. Lalu kita buka aplikasi Yicam. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di APK Pure ya. Jika aplikasinya sudah terbuka, kalian klik lambang kamera di situ. Kemudian ada lambang Yicamnya, diklik, kemudian di allow aja semuanya. Lalu jika sudah ketemu device-nya, tinggal kalian klik, ditunggu. Ini agak lama nunggunya ya, sekitar 10 detik. Jika sudah connect, itu kalian akan menemukan tampilan atau user interface dari aplikasi kameranya. Nah, di situ kalian bisa otak-atik. Ketika kita baru connectin pertama kali, kita langsung masuk ke mode foto. Kita tes dulu fotonya. Untuk mengganti ke mode video, kita cukup tekan lambang video di bawah lambang kamera. Nah, di situ akan terganti ke mode video. Pergantian ke mode video ini juga ditandai dengan adanya LED notifikasi berwarna merah di Yicam-nya. Jika belum terkedip, berarti videonya belum terekam. Nah, jika sudah berkedip, berarti sudah terekam videonya. Untuk pengambilan gambar maupun video, kita bisa menggunakan mode wide, di mana hasil dari foto dan video yang kita tangkap itu menghasilkan sudut pandang yang luas.
settingan kamera sendiri cukup simpel ya. Kita bisa mengatur resolusinya mulai dari 16 megapiksel hingga 5 megapiksel. Hal tersebut juga berlaku di settingan rekaman videonya. Simple dan cukup banyak pilihan untuk resolusi dan FPS-nya. Sampai ada resolusi 2K. Tapi entah mengapa di device saya tidak mau menggunakan resolusi ini. Pas dipakai itu nge-lag. Selain itu, di settingan pada perekaman video Ycam ini juga ada mode time-lapse dan juga ada fitur auto low light. Dimana ketika kita merekam video tersebut pada saat kurang cahaya, si Ycam itu akan menyesuaikan cahayanya secara otomatis. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan cara menggunakan, cara ngonekin, kemudian isi boxnya, dan spesifikasi serta desain dari produk ini. Kemudian gimana sih hasil foto dan perekaman dari produk ini? Nah, berikut ini adalah sampel foto dan video yang saya ambil selama menggunakan Xiaomi Ycam versi internasional ini. Check it out. Untuk hasil fotonya menurut saya ya not bad lah, biasa-biasa aja gitu. Bagus enggak, jelek juga enggak. Di kondisi cukup cahaya, detail yang tangkap cukup bagus, tetapi tidak ada autofokusnya. Pada malam hari, hasil foto yang ditangkap ya lumayan jelek. Noise di mana-mana, dan kadang kalau tangan kita nggak stabil ketika moto, itu hasilnya suka ngeblur gitu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau membeli Ycam versi internasional ini. Nah, jadi ini adalah sampel video dari Ycam. Resolusinya 1080p atau Full HD dengan FPS-nya 60. Nah, bisa dilihat sekitaran sini cuaca cukup cerah di sore hari. Ini saya nggak pakai mode wide ya. Ini di sekitaran Kopaja cukup cerah cuacanya dan mendukung. Sayangnya di sini nggak ada autofocus. Jadi ya fokusnya dari sini langsung dari Ycam-nya. Nah, ini kemudian di resolusi 1080p tapi FPS-nya cuma 30. Nah, kita lihat terasa bedanya kan. Kalau mau beda kalian switch di YouTube itu ke mode 720p. Jadi kelihatan FPS-nya. Ini kan 30 FPS. Seperti ini. Nah, kalau ini resolusinya Full HD dengan FPS 60. Ini kondisinya sangat low light, minim cahaya. Nah, bisa dilihat, silakan kasih penilaian sendiri terhadap sampel video ini. Ini saya ambil di sekitaran rumah saya. Baik, ini adalah sampel video dari Ycam ya, resolusinya 1080p atau Full HD dengan FPS 60. Bisa dilihat ini suasana pada malam hari ya, yang otomatis minim cahaya.
Nah, selama saya menggunakan Ycam ini, ya pengalaman saya sih ya oke-oke aja, tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, ini tuh kalau dipakai 15-20 menit untuk rekaman video sudah panas. Nah, untuk mengakalinya saya menggunakan silikon case ini ya setidaknya untuk mengurangi rasa panas. Kemudian untuk daya tahan baterai ya oke-oke aja. Kalau pemakaiannya intensif buat video itu sekitar 1-1,5 jam itu sudah habis. Cuma kalau dipakai foto-foto biasa paling ya setengah hari sudah habis. Nah, makanya disarankan untuk teman-teman membawa charger ataupun power bank untuk mengisi daya dari Ycam ini. Kemudian saya menggunakan Ycam ini tuh kalau buat video biasa-biasa tuh ya video misalnya kayak dokumentasi biasa itu ya jarang betul, soalnya saya kan sering pakai HP gitu. Jadi saya jarang juga menggunakan ini. Paling saya menggunakan ini tuh kalau misalnya lagi syuting terus butuh beberapa kamera gitu buat cari angle. Nah, itu saya baru pakai ini. Jadi untuk kualitas kamera dan kualitas videonya tuh ya menurut saya ya so-so aja, biasa aja gitu. Jelek enggak, bagus juga enggak gitu. Nothing special lah kalau menurut saya. Terus Ycam ini juga cocok bagi teman-teman yang sering nge-vlog, terutama ya motovlog. Habis itu teman-teman yang sering traveling juga itu cocok menggunakan ini karena bentuknya yang kecil dan compact di tangan gitu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Apakah Ycam ini layak dibeli pada pertengahan tahun 2020? Menurut saya layak. Dengan spesifikasi yang oke, kemudian hasil foto dan video yang cukup oke juga, membuat Ycam ini layak untuk dibeli. Tapi dengan beberapa catatan, seperti suhu dari Ycam ini yang mudah panas, kemudian kapasitas baterai yang cukup kecil dan makainya itu agak ribet. Soalnya kan di sini nggak ada monitornya gitu kan. Nah, jadi pertimbangan kembali sebelum membeli dari Ycam ini. Gitu. Dan menurut saya Ycam ini cocok juga buat teman-teman yang suka motovlog gitu. Kemudian yang suka traveling ataupun dokumentasi foto-foto dan video gitu, atau kalian bisa dibilang fotografer atau videografer, itu cocok. Oke, sekian video review singkat saya mengenai Ycam VC International ini. Jika ada pembahasan saya yang kurang, silahkan komentar di bawah. Like video ini jika Anda suka dan dislike jika tidak suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.